Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafiz Ramadhani. Kali ini kita berkesempatan untuk berbincang dengan seorang tokoh yang sangat inspiratif dan sangat luar biasa berpengalaman di dunia politik di Sumatera Selatan, khususnya Palembang. Bapak Kemas Khairul Muhdis, apa kabar Pak? Alhamdulillah, selamat siang Hafiz. Luar biasa ini Pak, terima kasih diberi kesempatan kami untuk berbincang-bincang dengan senior di perpolitikan Sumatera Selatan ini Pak. Terima kasih. Pertama-tama kita mau tanya nih Pak, apa kegiatan saat ini apa aja sehari-hari? Keseharian saya masih di lintas politika Indonesia yang mana banyak melakukan kegiatan-kegiatan advokasi politik di tengah masyarakat. Seperti itu. Oh gitu. Ya. Lintas politika itu apa Pak? Kalau kita boleh tahu. Kalau saya lebih menyebut lintas politika ini sebagai lembaga advokasi politik. Kita mengenal ada advokasi hukum, pendampingan hukum, tetapi dalam ranah politik ini kita pun melihat perlu pendampingan-pendampingan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan seperti kandidat legislatif, kandidat kepala daerah, seperti itu. Bisa cerita sedikit Kak sebelum membuat lintas politika ini, apa target yang Bapak pengen capai dari lintas politika ini? Saya pernah menjabat sebagai Ketua KPU Palembang periode 2013-2018. Nah, setelah tidak menjabat, masih ada teman-teman sebagai calon legislatif yang datang, yang bertanya terhadap banyak hal, tips cara memenangkan pemilu, cara supaya terpilih menjadi anggota legislatif. Sehingga berpikir daripada hal tersebut, saya berinisiatif mengajak teman-teman pada saat itu juga mantan penyelenggara pemilu untuk membuat sebuah lembaga, dan lahirnya Lintas Politika pada Januari 2019 menjelang pemilu legislatif di 2019. Oh itu jadi lintas politika ini selain apa jadi konsultan politik juga tempat untuk belajar berpolitik di situ. Betul, jadi kita mempunyai misi karena kita melihat pemilu identik dengan kecurangan, pemilu identik dengan kompetisi yang tidak sehat. Maka itu melalui lintas politika kita mempunyai visi dan misi bagaimana pemilu dilaksanakan dengan santai, pemilu dilaksanakan dengan senyum, dan pemilu dilaksanakan dengan berbudaya. Gitu. Oh, gitu Pak. Ya. Pak Hafiz juga pernah baca waktu itu Bapak membagikan hadiah ke tokoh-tokoh Sumsel. Ya, jadi ini bagian daripada langkah kita mengapresiasi banyak tokoh-tokoh, bukan hanya Sumsel, tapi juga tokoh-tokoh Sumbaksel yang perlu kita apresiasi terhadap dharma baktinya terhadap bangsa, negara, dan masyarakat. Mereka banyak melakukan hal-hal yang di luar kebiasaan, hal-hal yang sangat inspiratif di bawah, tapi terkadang tidak terangkat secara maksimal. Maka itu sejak 2015 kita memberikan penganugerahan Lintas Politika Award sampai dengan terakhir pada 2019 lalu. 2019 kemarin ya Pak ya. Itu luar biasa Pak ya. Siap. Jadi aspirasi dari lintas politika itu mengapresiasikan ke tokoh-tokoh Sumatera Selatan. Iya, seperti itu. Iya Pak, kalau bicara tentang KPU, penyelenggara KPU, Bapak itu pernah menjadi ketua KPU Kota Palembang. Boleh sedikit cerita pengalaman-pengalaman, suka dukanya menjadi ketua Ya. KPU? Jadi saya itu merasa cukup bangga karena saya menjadi ketua KPU pada saat KPU di tingkat daerah pertama kali dibentuk, yaitu pada tahun 2003 yang lalu. Pondasi-pondasi KPU tentu kita mulai bangun pada saat itu dengan segala keterbatasan. Dan kita pun yang pertama kali melaksanakan pemilihan kepala daerah secara langsung di tahun 2008. Bicara suka dan duka sangat banyak. Sukanya artinya kita memiliki catatan sejarah yang mungkin bisa dibaca anak cucu kita nanti, bahwa kitalah yang pertama melaksanakan itu. Duka tentu kita berhadapan dengan kepentingan yang kompleks. Pada saat kita bicara pemilu legislatif tentu ada ratusan calon anggota legislatif, bahkan mungkin ribuan yang menginginkan kursi yang hanya sedikit itu. Bayangkan berapa persen itu.
Dan ketika di hadapan kepada teman sendiri, keluarga sendiri, tentu jika mereka tidak melanggar aturan tentu ya silakan saja. Tetapi ketika ada aturan yang mesti ditabrak, ini terkadang kita menjadi Dilema ya Pak. dilema. Kita pada akhirnya kita menjadi musuh bagi keluarga, menjadi musuh bagi teman. Karena kita tidak bisa membantu secara langsung ketika kita berhadapan dengan aturan-aturan itu. Oh jadi itu juga inspirasi dari mantan ketua KPU kota untuk membuat lintas politika ini Pak ya, karena pengalaman-pengalaman sudah ikut menjadi penyelenggara KPU itu, buatlah lintas politika. Ya, jadi pemilu itu sebenarnya asik dan menyenangkan seharusnya. Seharusnya Pak. Seharusnya asik, seharusnya pemilu dapat dilaksanakan dengan suasana batin yang penuh kebahagiaan. Tetapi itu tadi, kompetisi di bawah mengharuskan adanya kepentingan yang bentrok sana sini. Nah, kelemahan-kelemahan itu kita tutupi melalui keberadaan lintas politika yang mencoba membangun image bahwa politik itu bisa dilaksanakan dengan santai. Sehingga para calon pun sebenarnya bisa bersosialisasi pun secara baik dan maksimal di lapangan. Iya, Pak. Kalau ini Pak, nasihat atau saran atau masukan, kalau seandainya ada yang ingin memulai debut di politik Pak, Ya. itu apa Pak masukannya untuk teman-teman yang lagi menonton? Ya. Bahwa ada dua hal yang sangat dibutuhkan. Yang pertama, kita harus memiliki modal finansial. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi yang paling penting, kita harus mempunyai modal sosial yang tinggi. Modal sosial artinya kita sudah mempunyai nama yang cukup di tengah masyarakat. Kita sudah memiliki aktivitas yang bisa membanggakan masyarakat. Kita sudah mempunyai akses di bawah secara maksimal, jaringan katakanlah di desa, di kelurahan sampai ke tingkat yang paling bawah yang sudah kuat. Nah, modal sosial inilah yang perlu dibangun. Ya, yang untuk para pemula-pemula untuk masuk ke dunia politik ya Pak ya? Iya, karena banyak yang hanya mengandalkan modal finansial. Ketika itu terjadi tentu kegagalan yang diperoleh. Kalau konsultan politik Pak, penasihat politik, konsultan politik itu gimana Pak? Itu seharusnya seperti ini. Jadi memang kita bicara politik dan bicara pemilu ini ranah yang berbeda. Oh, ranah berbeda. Ya, ada memang kalau di perguruan tinggi tentu ada ilmu politik dan sebagainya. Tetapi dalam praktek pemilu banyak hal-hal yang memang harus berdasarkan pengalaman-pengalaman empiris. Maka itu kami tidak menyebutkan diri lintas politika sebagai konsultan, sebagai lebih kepada pendampingan. Oh, lebih ke pendampingan. Mendampingi para kandidat, mendampingi para calon, seperti itu. Oh gitu Pak. Pak, kalau seandainya kita berandai-andai, kalau seandainya Bapak menjadi wali kota Palembang saat ini, apa yang Bapak lakukan pertama kali Pak? Pertanyaan yang sangat berat ini. Tetapi ya mau tidak mau sebagai masyarakat kota Palembang kita kan mempunyai catatan-catatan juga. Bahwa Palembang, ya katakanlah kalau kita mau bicara jujur, banyak hal yang harus dibenahi pada saat ini. Bagaimana ketika hujan beberapa saat saja sudah banjir. Banjir ya Pak ya? Ya, bagaimana pelayanan air minum yang masih, air bersih yang masih terbatas dan bermasalah. Bagaimana fasilitas umum yang terkadang walaupun di tengah kota tapi tidak tersentuh secara maksimal. Ini baru hal yang kasat mata, belum lagi dalam bidang ekonomi, dalam bidang membangkitkan seni budaya yang ada di Palembang. Artinya persoalan-persoalan tentu sangat kompleks. Kompleks ya Pak? Ya. Oh jadi, tapi kalau secara kacamata politik Pak, kedewasaan politik kota Palembang, masyarakat Palembang ini seperti apa menurut Bapak? Satu hal bahwa dari rangkaian beberapa kali pemilu, banyak pihak, ada partai politik, ada oknum calon yang tidak memberikan edukasi politik di tengah masyarakat. Sehingga ketika masuk kepada agenda pemilu, agenda pencoblosan, agenda
baik itu legislatif maupun itu pemilihan kepala daerah, masyarakat sudah termanjakan dengan hal-hal yang sebenarnya tidak bisa kita toleransi, artinya dengan money politik, dengan hadiah-hadiah, dengan iming-iming. Ya. Nah, ini tentunya pemilu-pemilu ke depan harus ada komitmen bersama untuk tidak lagi mengedepankan praktek-praktek tercela yang menciderai, sebenarnya ini praktek-praktek yang menciderai demokrasi. Demokrasi ya Pak. Ya. Ya benar-benar. Karena ya kepentingan itu pokoknya maunya cepat aja. Padahal proses itu sangat Nah, luar biasa. maka itu tadi kita mestinya dari pemilu ke pemilu melahirkan tokoh, melahirkan legislator yang memang berpihak ke masyarakat, melahirkan kepemimpinan yang memang akuntabel di tengah masyarakat. Luar biasa Pak. Siap. Ilmu bobotnya ilmu semua ini Pak. Betul ya. Pembicaraan ini Pak. Jadi kita juga pengen minta Bapak sampaikanlah apa pesan-pesan untuk para penonton ini, masukan atau saran atau nasihat apa untuk pemirsa yang menonton Pak. Ya, baik, terima kasih. Praktek-praktek politik kita memang dari sistem aturan perundang-undangan saya rasa sudah sangat cukup, sudah memadai. Tetapi jangan dicederai oleh hal-hal yang memang tidak pada tempatnya seperti perilaku money politik yang tetap saja terjadi, perilaku yang memanfaatkan kekuasaan, perilaku yang memaksakan kehendak walaupun itu melanggar aturan. Ini harus sudah kita singkirkan. Kita ingin pemilu menghasilkan sosok baik itu legislator maupun kepala daerah yang betul-betul inspiratif, yang betul-betul dipilih berdasarkan hati nurani masyarakat itu. Amin, luar biasa Pak. Ya, terima kasih banyak ini semuanya atas waktunya Bapak, atas ilmunya yang sebenarnya sudah puluhan tahun Bapak rangkum di waktu yang sedikit ini, singkat ini. Lain kali ada kesempatan kita akan ngobrol lagi Pak. Baik, terima kasih. Bagi ke masyarakat ilmu-ilmunya, lapangan dan pengalaman yang selama ini sudah Bapak dapat. Oke, terima kasih semuanya. Saya Hafiz Ramadhani. Tunggu video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.